Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Linta Iksan, dan dengan NIM belakang 01, kemudian Syarliati Ningsih dengan NIM belakang 20, dan Haura Gaza dengan NIM belakang 23. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas tentang perubahan fonem dan kesalahan fonologi. Yang pertama, perubahan fonem. Proses perubahan fonem adalah perubahannya suatu fonem pada morfem akibat pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya. Misalnya, terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya fonem n pada kedua morfem tersebut berubah menjadi m, n-nya sama eng, hingga morfem men berubah menjadi mem, men, dan meng, dan morfem pen berubah menjadi pem, pen, dan peng. Perubahan-perubahan itu tergantung pada kondisi bentuk dasar pengikutnya. Fonem n pada morfem men dan pen berubah menjadi am apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem p, b, dan f. Misalnya, men plus paksa menjadi memaksa, men plus fitnah menjadi memfitnah, men plus meriksa menjadi memeriksa, men plus pukul menjadi memukul, men plus potong menjadi memotong. Kemudian pen plus bantu menjadi pembantu, pen plus buru menjadi pemburu, pen plus buat menjadi pembuat, dan pen plus balap menjadi pembalap. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Haura Gaza. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Penyebab perubahan itu bisa diperinci antara lain akibat adanya koartikulasi, akibat pengaruh bunyi yang mendahului atau yang membelakangi, akibat distribusi, dan akibat lainnya. Yang pertama, akibat adanya koartikulasi. Koartikulasi terjadi karena sewaktu artikulasi primer untuk memproduksi bunyi pertama berlangsung, alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk membuat atau memproduksi bunyi berikutnya. Dalam peristiwa ini dikenal dengan proses-proses labialisasi, retofleksi, veralisasi, glotalisasi. Yang kedua, akibat pengaruh bunyi lingkungan. Akibat pengaruh bunyi lingkungan akan terjadi dua peristiwa perubahan yang disebut asimilasi dan disimilasi. Asimilasi lazim diartikan sebagai penyamaan dua buah bunyi yang berbeda menjadi dua buah bunyi yang sama. Kalau arah pengaruh itu ke depan disebut asimilasi progresif, contohnya PN plus sabar menjadi penyabar. Kalau arah pengaruh itu ke belakang disebut asimilasi regresif, contohnya PN plus bela menjadi pembela. Sedangkan disimilasi kebalikan dari asimilasi, yaitu ketika dua buah bunyi yang sama diubah menjadi dua buah bunyi yang berbeda, seperti pada bunyi R yang diasimilasikan menjadi bunyi L dalam kata belajar. Yang ketiga, akibat dari perkembangan sejarah. Perubahan bunyi ini tidak berkaitan dengan kajian fonologi, melainkan berkenaan dengan pemakaian sejumlah unsur leksikal di dalam masyarakat dan budaya. Perubahan yang berkenaan perkembangan sejarah pemakaian bahasa ini antara lain kontraksi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaftiksis. Kemudian kesalahan fonologi. Fonologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Dengan demikian, fonologi merupakan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, atau dapat juga dikatakan bahwa fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi pertama-tama dipandang dari pengaruh bahasa secara lisan maupun secara tertulis. Kombinasi kedua sudut pandang itu ditemukan aneka jenis kesalahan berbahasa. Sebagian besar kesalahan berbahasa Indonesia di bidang fonologi terkait dengan pengucapan. Tentu saja, kesalahan berbahasa karena perubahan pengucapan fonem, penghilangan fonem, penambahan fonem, salah meletakkan penjedaan dalam kelompok kata dan kalimat. Di samping itu, kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi dapat pula disebabkan oleh perubahan bunyi diftong menjadi bunyi tunggal atau fonem tunggal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Syarliati Ningsih, NIM AIR 20 akan melanjutkan presentasi tentang kesalahan bahasa di bidang fonologi. 1. Kesalahan pengucapan fonem. Misalnya fonem A diucapkan menjadi E, contohnya pengupayakan menjadi mengupayakan. Fonem I menjadi E, contohnya keliru menjadi keleru. 2.
kesalahan penghilangan fonem, misalnya hilang berubah menjadi ilang, haus menjadi aus. 3. Kesalahan penambahan fonem, misalnya gaji berubah menjadi gaji, biji berubah menjadi biji. 4. Kesalahan meletakkan jeda, misalnya daripada ditulis daripada, saya pun ditulis saya pun. 5. Kesalahan penggalan atas suku kata, misalnya bu ah menjadi bu ah, main menjadi man in. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.